Sebelum kita mulai lebih lanjut, mari pertama-tama mungkin saya persilahkan kepada Ibu Rektor, Ibu Profesor Dr. Rina India Astuti, SE MSIE, untuk memberikan sambutan dan meresmikan kegiatan kita di pagi hari ini. Mangga Ibu, kami persilahkan. Iya, terima kasih Teh Michel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para wakil rektor hadir di sini, juga para dekan, para direktur, tadi saya cek juga para kaprodi, dan khusus ya ini kita perlu sekali bantuan tim Satgas COVID-19 Universitas Padjadjaran, Ketua Dr. Yayan dan tim, kemudian para champion fakultas yang juga beberapa saya tadi lihat hadir, dan ibu bapak semua, artinya warga Unpad yang mengikuti acara ini. Khusus kita akan sapa teman-teman kita yang sedang menjalani isolasi mandiri. Kami selalu berdoa untuk teman-teman semua yang sedang menjalani isolasi mandiri agar tetap semangat, optimis, insya Allah dengan mengikuti SOP prosedur isoman, teman-teman kita semua itu akan diberi kesehatan kembali. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan bahwa kita dibantu oleh tentu adalah Dekan Fakultas Psikologi dan PIP Pusat Inovasi Psikologi, dan juga Bapak Ibu dosen psikologi didukung oleh Satgas COVID-19 Unpad. Terima kasih sebesar-besarnya sudah memikirkan salah satu program kreatif, inovatif, dan sangat bermanfaat bagi kita, yaitu tadi Prisma. Prima selama isolasi mandiri. Bapak Ibu sekalian, program ini tentu kita sambut dengan gembira, karena kita melihat dalam suasana pandemi COVID-19 yang kali ini luar biasa rasanya gitu ya, lebih mengkhawatirkan dibandingkan yang tahun lalu. Banyak sekali masyarakat Indonesia yang sampai tidak kebagian tempat isoman dan sulit sekali mengelak dari resiko tertular COVID-19. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian warga Unpad, para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan pimpinan semua, mari kita tetap ikuti protokol kesehatan yang ketat. Yang paling mudah kiatnya katanya melaksanakan tugas di luar ruang, di luar rumah, kita pakai masker double, itu yang paling sekali sekarang sedang dianjurkan, dan tentu 5M pastinya. Bapak Ibu sekalian, kita apresiasi sekali atas ikhtiar munculnya program Prisma. Mari kita sama-sama sambut program yang sangat baik ini dengan ucapan tentu saja semua warga Unpad bisa memanfaatkannya dengan baik, dan insya Allah teman-teman pendamping di dalam Prisma, saya ucapkan juga terima kasih nanti mungkin para dokter, para psikolog, para perawat, atau para relawan lain juga termasuk mahasiswa, maka sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Tujuannya tentu saja adalah ini pendampingan, dan pendampingan ini kelihatan mudah, tetapi tampaknya memang kita dalam suasana pandemi COVID-19 ini, pendampingan tidak hanya bisa lihat dari buku atau dari tutorial, tetapi memang kita harus mendengar, kemudian juga menyampaikan, dan hari ini narasumber kita Dr. Fedri Ruluendrata Wirawan PhD akan menjadi narasumber yang saya rasa akan banyak kiat dari beliau bagaimana melaksanakan isoman dan bagaimana pendampingan itu harusnya diberikan.
Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mari kita sama-sama sambut program ini, kita luncurkan bersama-sama, insya Allah Bapak Ibu sekalian, sekali lagi para pimpinan, dosen, tenaga pendidikan dan mahasiswa bisa memanfaatkannya paling tidak pada pagi hari ini bagi yang hadir, bisa mendengar secara langsung isi programnya dan kemudian bisa menyampaikan pada, jangan sampai terjadi ya kalau kemudian nanti ada teman-teman tambahan lagi yang terpapar COVID lalu perlu isoman, paling enggak kita semua yang hadir kita tahu bahwa kita UNPAD punya program Prisma. Saya rasa itu ingin saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi kita tidak henti-henti berdoa ya. Mari selalu panjatkan selalu doa kepada Allah SWT untuk kesehatan kita bersama, untuk segera pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Dan sekali lagi pada teman-teman kita yang sedang menjalani isoman atau juga sedang sakit, mari kita doakan bersama-sama mereka semua cepat disehatkan kembali dan bisa beraktivitas untuk memajukan UNPAD bersama dengan kita. Hal lain adalah program Prisma adalah bentuk sinergi yang sangat baik. Satgas COVID-19, Champion, kemudian PIP, Fakultas Psikologi, Fakultas Kedokteran. Nampaknya memang ini hikmah yang luar biasa, sinergi menghasilkan sesuatu kebermanfaatan bagi paling tidak sivitas akademika dan tenaga pendidikan. Ini perlu kita sambut gembira dan kita apresiasi. Itu yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi mari kita gunakan dan manfaatkan Prisma dan seluruh Bapak Ibu dosen dan tenaga pendidikan dan mahasiswa yang menjadi relawan dalam pelaksanaan program Prisma. Kami haturkan banyak-banyak terima kasih. Saya akhiri, terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rektor atas sambutan dan peresmian kegiatan Prisma hari ini. Selanjutnya kita akan awali dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Aulia Iskandar Syah, PhD. Mangga Bapak Aulia, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu para pimpinan, pejabat pengelola, dan juga keluarga besar Universitas Pajajaran, izinkan saya untuk memimpin doa mengawali acara yang baik ini. Marilah kita sejenak untuk menundukkan kepala, merendahkan hati, dan saya mohon izin untuk memimpin doa ini dalam tata cara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami keluarga besar Universitas Pajajaran yang berkumpul di ruang virtual ini dalam rangka peluncuran program Prima selama isolasi mandiri atau Prisma yang diselenggarakan oleh Universitas Pajajaran. Dengan sesungguhnya memanjatkan puji dan syukur atas nikmat-Mu yang tak terhingga yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Program Prisma UNPAD ini merupakan salah satu ikhtiar kami, warga Universitas Pajajaran, untuk saling membantu, saling mendukung, dan saling menolong berdasarkan kemampuan dan kekuatan kami untuk menghadapi musibah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih belum berakhir. Maka dari itu, ya Allah, imsahil ba'sya rabban nasi, biyadika syifa'u la kasyifa lahu illa anta. Wahai Tuhan manusia, sapulah penyakit ini, di tangan-Mulah kesembuhan itu. Tidak ada yang dapat mengangkatnya kecuali Engkau, ya Rabb. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi kesembuhan. Berikanlah kepada keluarga besar Universitas Pajajaran kesehatan dan senantiasa perlindungan
sehingga kami bisa terhindar dari hal-hal dan penyakit yang tidak kami inginkan. Berikanlah kekuatan dan kesembuhan bagi keluarga Unpad yang saat ini sedang sakit, yang sedang terkonfirmasi positif, dan yang berada dalam masa pemulihan, atau sebagian dari kami masih sedang berjuang dalam masa pengobatan. Allahumma rabban nasi, azhibil ba'sa ishfi, anta syafi, la safiya illa anta shifa'an la yughadiru syaqama. Tuhanku, ya Allah Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, berikanlah kesembuhan, karena Kau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau, ya Allah, dengan kesembuhan yang tak akan menyisakan rasa nyeri. Ya Allah Tuhan Maha Penolong, berikanlah kepada kami kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi hambatan dan cobaan ini. Lindungi kami dari wabah, bentangkanlah jalan kemudahan dalam mengarungi kehidupan ini. Jadikanlah kami insan yang amanah, bersyukur dan senantiasa bertakwa pada Allah ya Rabbi. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa ibu bapa kami, dosa para pemimpin kami, dosa para sahabat dan keluarga kami, dosa para syuhada, para sholihin yang wafat dan sudah mendahului kami dalam berjuang menghadapi pandemi ini. Jadikanlah mereka husnul khotimah, berikanlah tempat yang mulia kepada mereka, dan catatlah semua perjuangan dan amal ibadah mereka menjadi amal ibadah yang baik. Ya Allah, ya al-muqallibal qulub, ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikanlah kekuatan kepada kami, kemudahan kepada kami, dan berikanlah jalan-jalan yang terang sehingga kami bisa bersama menghadapi musibah pandemi ini dengan baik sehingga semuanya ada dalam kondisi sehat walafiat. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam min rabbir rahim. Salamun qaulam min rabbir rahim. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakati surati doa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke materi berikutnya, yaitu sekarang akan ada talk show, yaitu bincang-bincang. Sebelumnya akan saya kenalkan dulu moderator yang akan memimpin talk show nanti. Moderator yang akan mendampingi narasumber hari ini adalah Bapak Azhar Elhami, SPSI, MPSI. Halo Bang Azhar. Halo, apa kabar? Baik. Damang Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Mungkin saya serahkan ke Bang Azhar ya untuk selanjutnya jalan talk show-nya. Ya. Terima Oke. kasih. Baik, terima kasih Michelle. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua sehat dan juga salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Bapak Dr. Fedri Rinawan, PhD. Beliau adalah staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran dan juga beliau sedang melakukan isolasi mandiri gitu ya, sekaligus gitu. Oke, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin sedikit gambaran tentang program Prismanya sendiri, begitu ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah memang program pendampingan yang dirancang oleh Unpad, terdiri dari 4 program.
Yang pertama adalah program harian, di mana Bapak Ibu nanti akan didampingi oleh para psikolog dan juga ada dokter di sana yang akan mendampingi Bapak Ibu selama proses pemulihan, selama proses isolasi mandiri. Bapak Ibu nanti bisa bertanya, bisa berkonsultasi, dan juga nanti akan ada berbagai aktivitas yang bisa dilakukan dan juga informasi, dan juga setiap minggu kita akan ketemu dalam bentuk Zoom gitu ya, terkait dengan berbagai hal yang kita bicarakan, terbaik tentang kesehatan fisik ataupun kesehatan mental. Itu program yang pertama. Program yang kedua adalah nanti akan ada konseling kelompok. Dalam arti mungkin di sini memang Bapak Ibu, kalau misalnya kita sedang isolasi memang merasanya sendiri begitu ya, tapi ketika kita sama-sama dengan orang lain, kita ngobrol bareng-bareng, tentunya itu akan bisa menguatkan, dan juga tentunya yang namanya imun kita juga bisa meningkat karena kepala kita mungkin bisa lebih lebih bisa melihat sesuatu menjadi lebih positif. Selain itu juga nanti akan ada konseling individual jika Bapak Ibu membutuhkan. Teman-teman dari PIP Unpad juga sudah siap untuk menerima kalau Bapak Ibu mau konsultasi terkait dengan apapun yang dirasakan, yang dirasa mungkin agak berat dan merasa bahwa ya ada sesuatu yang memang harus dibicarakan, boleh secara individual nanti bisa menghubungi PIP. Nanti akan ada kontak-kontak yang akan diberikan, dan satu lagi program yang keempat adalah program pos isoman ya. Jadi Bapak Ibu setelah melakukan isolasi mandiri, Bapak Ibu juga masih tetap didampingi, siapa tahu ketika setelah proses isoman masih ada hal-hal yang perlu dikonsultasikan atau dibicarakan. Jadi Bapak Ibu masih akan tetap didampingi mulai dari awal sampai dengan akhir gitu ya. Dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nanti kalau misalnya ada apa-apa silakan. Kita sudah tergabung dalam WA Group, Bapak Ibu bisa di sana mau berbicara tentang apapun, bisa ngobrol, bisa saling menguatkan, bisa bertanya, begitu ya. Dan juga nanti akan ada sesi-sesi tertentu, begitu Bapak Ibu. Baik, sekarang kita akan mulai ngobrol-ngobrol kita bersama Dr. Fedri Rinawan. Saya panggil Kang Fedri aja dah. Selamat pagi, Kang Fedri. Pagi, terdengarkah suaranya? Terdengar Kang. Alah, gimana Kang, sehat? Sehat dalam arti harus selalu merasa sehat ya. Betul. Kan kalau sehat nggak hanya fisik aja, tapi psikis dan sebagainya. Yes, Walaupun kita lagi ya dapat, menurut saya amanah lah ya ini. Amanah. Kekuatan alami COVID. Ya. Oke, sudah berapa lama Kang ini isolasinya? Masuk ke asrama PUPR ini tanggal 19, tapi 19 ya? itu dari tanggal 17, tapi bergejalanya udah dari sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya, oke. Tapi nggak ada yang berat ya Kang ya? Insya Allah. Ya, oke. Ya lumayan sih awal-awal memang nggak enak badan. Enak badan, oke. Baik Kang, kita akan ngobrol sebenarnya tentang seputaran COVID dan juga bagaimana kita bisa melakukan secara mandiri walaupun kita terisolasi, begitu dalam arti mengisolasikan diri, dan kenapa gitu harus dan apa yang harus kita lakukan, mungkin kita ngobrol ke sana. Mungkin diawali dengan tentang COVID-nya sendiri, Kang. Kan kita udah setahun nih. Apa sih yang berubah dan bagaimana sih sekarang perkembangannya gitu, Kang? Dan seperti apa sih yang dampaknya kepada kita sebagai manusia, virus tersebut, Kang? Ya, kalau secara secara se-Indonesia, ya saya lihat datanya ya, COVID naik terus. Ya. Dan pernah turun, ternyata sejalan dengan testingnya yang turun juga. Jadi kita kalau testingnya turun, testingnya pakai antigen, PCR dan sebagainya, dua itu. Dan sebagainya, kita kan perlu tahu juga, bertanya apa gejalanya. Gejalanya misal, enak badan, batuk, sakit tenggorokan, dan sebagainya. Jadi dari situ juga termasuk nggak hanya lab dulu, tapi ditanya juga gejalanya. Nah, karena testingnya kurang, jadi kewaspadaan dini dalam arti takutnya merasa bergejala. Harusnya kalau merasa bergejala, di rumah aja, misal gitu ya. Di rumah aja sehingga bisa yang lain ikut terlindungi. Karena kita nggak ngerti. Memang sih, saya juga waktu sebelumnya pernah bergejala, dicek.
Negatif. Dicek lagi selang berapa hari negatif PCR. Oh iya memang negatif. Saya misalnya sakit badan karena flu, pilek dan sebagainya. Kan sakitnya kurang lebih ya ada kesamaannya walaupun sebagian berbeda. Tapi maksudnya adalah ketika kita nggak yakin kita sakit karena apa, lebih baik kita di rumah. Oke. Itu cara apa ya, COVID dan testingnya juga yang masih terus berusaha Indonesia untuk mencapai karena batasnya itu 1/1000 penduduk per minggu. Oke. Jadi sebenarnya yang penting adalah kita aware dulu ya Kang ya tentang kondisi kita. Dalam arti bahwa kita memang harus peka sekali dengan fisik kita. Apa yang kita rasakan kok sekarang. Jadi berbeda dengan yang kemarin, yang berbedanya di mana. Itu menjadi sangat penting sekali begitu. Itu adalah step awal kita untuk bisa mengidentifikasi kita kondisinya seperti apa begitu ya Kang. Step awal dan plus melindungi orang. Melindungi orang. Jadi kita kalau pakai masker, sebenarnya kalau kita sakit, kalau pakai masker itu melindungi orang. Tapi kan kalau misalnya maskernya dibuka, misal saat makan, saat maskernya turun, ya, terus kita ngomong, atau ya intinya mah pas kebuka aja. Tapi kalau ditutup itu mengurangi risikonya besar saat memakai masker. Jadi kalau sakit, yang sehat pakai masker, yang sakit pakai masker supaya sama-sama terlindungi. Oke, jadi mungkin memang langkah awal aware tentang diri dan satu lagi dia langsung pakai masker begitu ya Kang ya? Iya. Betul, oke. Nah ini buat rekan-rekan kalau misal mau bertanya, mau konsultasi, mumpung ada Pak Dokter, boleh di kolom chat, bisa dituliskan di sana begitu ya. Baik, nah ini sebenarnya kalau misal fase-fasenya sendiri Pak Dok, saya biasanya Pak Dok, tapi katanya pengennya Kang. Oke Kang, kalau fase-fasenya sendiri gimana ya Kang? Ada nggak fase tertentu yang mengindikasikan bahwa kalau mereka yang terkonfirmasi COVID itu seperti apa? Apakah ada kayak semacam gundukan gunung begitu atau bagaimana Kang? Iya. Wah ini Akang kayaknya udah belajar nih. Hebat sekali. Ya, di awal-awal bisa tidak bergejala. Ya. Bisa tidak bergejala, kemudian menunggu namanya apa ya, pre-infectious ya, Pre-infectious, oke. Terus itu bisa nggak bergejala, dan dari yang nggak bergejala bisa terus infeksius, tetap tidak bergejala. Oke. Nah, yang tidak bergejala menjadi bergejala namanya presimptomatik. Wah, istilahnya terlalu ini presimptomatik. Maksudnya dari bergejala, dari nggak bergejala ke bergejala. Iya. Nah itu dari penelitian 12,6%-nya. 12,6%. Kan bergejala. Sisanya terus aja nggak bergejala. Gitu ya. Yang disebut super spreader, atau saya sih lebih enaknya nyebutnya silent spreader. Dia ya walaupun yang lebih bergejala yang lebih menularkan, tapi pas dilihat dari penelitian itu antara jumlah virus yang bergejala sama nggak bergejala nggak berhubungan dari penelitian sebelumnya. Oke. Ya kan kita pernah ngeliatnya nilai CT apa tuh CT. Iya CT betul. Threshold ya. Kenapa kok nilai CT rendah, jumlah virusnya tinggi? Ya bayangannya gini, CT kan cycle threshold. Ini mungkin yang lebih ngerti yang di lab ya. Tapi pakai analogi, kalau jumlah angkot di kota ini banyak, nggak usah ngeliling kota sih, nengok dikit aja udah ketemu ya. Jadi nilai CT-nya rendah. Tapi kalau mau nyari mobil Ferrari sekota Bandung, saya ingat cuma ada 2. Kalau lagi diparkirin kan mau keliling-keliling cycle, mau keliling-keliling Bandung nggak akan ketemu. Ya, nah itulah kurang lebih. Jadi dari penelitian, yang nilai CT-nya rendah sama yang tinggi bergejala nggak bergejala kok nggak ada hubungannya. Gitu. Saya sendiri, menurut saya tidak bergejala separah yang lain. Ini ya turut berduka cita bagi yang yang dipanggil oleh Allah lebih dulu karena COVID. Ya, jadi beda-beda responnya tiap orang. Nah, kemudian bergejala. Nah, bergejala ini memang macam-macam. Ada yang kekebalan tubuhnya lebih baik, ada yang mungkin tubuhnya diamanahi ada sakit yang lain ya.
Karena bagi saya tuh sakit itu ya penegur ya, penebus dosa juga ya gitu ya sakit itu. Jadi saya bilangnya amanah aja kalau dikasih sakit, bukan saya lebih suka hal yang positif gitu. Jadi dikasih sakit, dikasih betul. amanah, kan sakit datangnya dari Allah ya. Gitu. Betul. Jadi dikasih ada yang dapat titipan sakit diabetes, sakit ginjal dan sebagainya. Memang itu menjadi lebih rentan untuk ngedrop lah istilah namanya. Tuh pakai bahasa Sunda, ngedrop. Nah, bagi yang kuat lanjut sampai tidak bergejala dan sebagainya. Oke. Ya. Itu 14 hari itu memang ini ya, masa yang memang apa tanda petik kritikal gitu. Ketika udah 14 hari boleh dikatakan cukup aman, begitu bukan, Dok? Ya, kurang lebih seperti itu. Di atas 14 hari masih bisa terus. Kalaupun di atas 14 hari nih ya, ada juga yang PCR-nya masih ditemukan positif tapi tidak infeksius. Jadi masa di 2 minggu awal itu yang kritikal. Ya, walaupun dari penelitian ada grafik yang kalau parah banget nih COVID-nya itu di atas 2 minggu terus lanjut. Ya. Terus, oke. Ada itu grafiknya seperti itu ada. Jadi beda-beda. Beda-beda ya. Jadi memang tiap orang beda-beda reaksinya dan juga beda-beda tergantung dari ketahanan tubuhnya sendiri begitu ya, Dok ya. Jadi mungkin 14 hari itu secara normal. Ya, ya. 14 hari itu secara normalnya begitu ya, bahwa itu adalah normalnya virus itu akan mati tanda petik begitu ya. Dan apa ya, dalam arti bahwa apakah nggak selalu bahwa 6, 7, 8 itu adalah puncak-puncaknya begitu ya. Nggak seperti itu ya, Dok. Kalau dari penelitian sebelumnya di masa-masa tersebut, dari masa inkubasi, ya dari nggak bergejala ke bergejala, misal, ya dari nggak bergejala nih ke bergejala, terus naik, ya 5 hari, seminggu. Makanya di guideline Kemenkes itu kalau diperiksa antigen sebelum seminggu gitu, sebelum seminggu bergejala itu sebelum. Kalau udah ke sana mah udah turun, ya. Oleh PCR terdeteksi, tapi oleh antigen enggak gitu. Ya, nah dari situ ya apa ya? Kalau menurut saya karena masing-masing orang itu kondisi tubuhnya beda-beda, respon tubuhnya beda-beda. Dari penelitian memang ada rata-rata 2 minggu dan sebagainya. Sebelum yang bisa dicegah adalah pencegahan sebelum sakit. Pencegahan sebelum sakit. Mempersiapkan sekiranya diri ini kena penyakit, itu siap olahraga, makan bergizi yang sering kita miss gitu ya. Makannya yang ini terus-terusan nggak bergizi ya. Nanti pas udah kena sakit kan drop. Jadi kalau begitu kena titik sakit, kesananya beda-beda respon masing orang ya. Tapi sebelum sakit, ini kita sebelum sakit nih, karena pencegahan itu kan ada pencegahan sebelum sakit, ada pencegahan setelah sakit. Ya, setelah sakit jangan sampai gimana caranya sampai makin parah. Karena kalau udah parah nanti komplikasi dan mohon maaf sekiranya ada yang dipanggil duluan gitu ya. Itu ya sulit ya. Tapi kalau sebelum sakit gimana nih persiapan? Ya, supaya misalnya nih saya positif. Di rumah. Di rumah dicek semua. Karena kontaknya lama jadinya udahlah PCR ya. Kalau antigen bakal akan negatif tapi nggak tahu nih negatif beneran atau bukan. Namanya false negatif, percayalah bahasa Inggris. Ya, jadi sebelumnya udah kontak lama PCR semua serumah negatif. Ada lansia juga ya udah saya yang keluar karena saya tidak mungkin kan ya di rumah kalau ada lansia saya nggak ini. Nah yang di rumah ini yang negatif ini perlu menjaga ya. Memang saya tuh begitu tahu saya kontaknya udah di rumah masker aja, ya masker. Walaupun ada juga di rumah, berlebihan pakai masker di rumah. Ini teh rasa sayang ini teh, gitu. Rasa sayang pakai masker teh supaya tidak. Nah itu jadi pakai masker itu rasa sayang. Kalau kita merasa berisiko, aku nggak mau nularin ke kamu. Jadi aku pakai masker. Itu filosofinya. Filosofi pakai masker gitu. Tidak mau memberikan mudarat, menzolimi orang lain. Jadi kalau merasa sakit jangan Jumatan ya.
Karena saya juga sempat dengar ceramah hadis kalau kita jangan memberikan mudarat. Ya memang sholat jamaah itu ada baiknya, tapi kalau kita sakit nggak usah sakit COVID, flu aja ya. Nularin ke orang kan kita malah menzolimi. Mudarat ya. Menurut saya. Ya, oke. Baik, ini Kang, terkait dengan misalnya nih, kita sedang ya sudah terkonfirmasi begitu, tapi kita ada di rumah sama keluarga yang lain. Apa yang harus kita lakukan? Dalam arti bahwa gini, mungkin kita tidak bisa mengisolasi misalnya keluar dari rumah. Apa yang bisa dilakukan ya Kang? Supaya paling nggak meminimalisir atau juga mungkin ya supaya tidak terjadi kontak juga sama keluarga kita gitu Kang. Ya, yang faktor-faktor yang perlu dipikirkan ketika terkonfirmasi positif ya adalah pertama gizi makanan. Okay. Mau dikasih obat apapun kalau modal gizi makanannya itu kurang gimana ya gitu. Karena yang ngebentuk sistem kekebalan tubuh ya monsternya tubuh makrofag dan sebagainya itu wah gitu. Jadi kalau ada apa-apa sama dia dipukulin, diajar gitu ya sama kekebalan tubuh. Nah, itu gizi. Jadi gizi betul-betul dipikirkan sampai buah juga. Jangan hanya nasi, mie, kentang, wah itu kenyang, jangan sampai kenyang karena cemilan. Pengen nyemil, iya namanya cemilan kan dikit, tapi kalau banyak bukan cemilan namanya. Makanan pokok. Iya, jadi kalau misalnya perutnya penuh karena sesuatu yang kurang bergizinya, proporsinya kurang, ya, jadi itu ya jangan ya. Jadi intinya mah pokoknya makan bergizi yang proporsional, ya. Kemudian udah nih makan bergizi sampai buah dan sebagainya. Ya. Kemudian obat. Ya. Walaupun obat kita harus pikirkan mana harus didampingi obat itu. Jangan sampai nanti ada yang kondisi tertentu, hamil dan sebagainya itu obat hajar gitu ya. Intinya mah perlu konsultasi dulu sama tenaga kesehatan ya. Terkait obat. Obat. Kalau misalnya kita gejalanya ringan nih, Dok. Terus kita makan obat sehari-hari yang ada di toko itu boleh atau enggak ya? Misalnya begitu. Misalnya kita sudah di swab, sudah terkonfirmasi, tapi kita enggak, tapi ada gejala sedikit, bangsa pilek lah, begitu. Tapi kita minum obat yang sehari-hari yang ada di pasar. Memungkinkan nggak itu untuk memulihkan kondisi badan kita? Dari sisi pengobatan, ada pengobatan yang sifatnya untuk penyakitnya atau diagnostik ya, ada untuk gejala, dan untuk support. Ya. Nah, tadi kalau yang tadi ada makan bergizi, terus kalau virus pakai antivirus, kalau konsultasi dengan dokter, nanti dari dokternya memberikan pertimbangan, oh antivirusnya ini, perlu antibiotik, oh ya ini dari Kemenkes ada standarnya. Nah, vitamin, oh ya vitamin C, D, E, zinc dan sebagainya support. Ya, kemudian kalau bergejala, ya kalau panas, paracetamol, ya kalau batuk, obat batuk dan sebagainya, sakit lambung ya udah tambah. Jadi maksudnya kalau obatnya untuk yang gejala-gejala tadi yang beli di warung dan sebagainya itu untuk gejalanya. Tapi yang paling dibutuhkan ya itu untuk kenyamanan boleh. Tapi jangan lupa yang paling utamanya. Kalau virus utamanya obat utamanya apa? Makan bergizi. Saya nggak selalu bilang kalau obat itu harus obat yang pel ya. Makan bergizi, olahraga itu menurut saya obat. Itu obat juga ya? Iya, menurut saya ya. Menurut saya obat juga makan bergizi. Jadi di mindsetnya makan bergizi, olahraga. Ya di kamar gini gimana olahraga? Jongkok berdiri, otot tungkai itu besar sampai bokong besar. Jadi kalau jongkok berdiri, awalnya pegal sih, lama-kelamaan kuat sendiri. Naik tangga kuat, ini kuat. Jadi itu obat ya. Ya makan bergizi obat-obatan yang dalam bentuk pel, konsultasi ke nakes ya, tenaga kesehatan. Dan kalau yang suportif ya boleh ya selama ingat yang utamanya tadi. Ya. Oke. Nah gini Dok, kalau misalnya saya hanya punya pemikiran bahwa sebenarnya kita baik-baik aja selama asupan gizi kita cukup, kita punya istirahat cukup, kita berolahraga, itu sudah cukup memproteksi nggak untuk diri kita terkait dengan virus yang sekarang? Ya, menurut pembelajaran saya proteksi dari dalam sangat perlu. Ya, sangat perlu. Jadi kalaupun ada yang masuk,
ya itu bisa dilawan. Ya. Kalaupun kita Oke. kelabakan, nggak separah itu sakitnya. Ya. Oke. Nah, Ya. dalam konteks penyakit menular, salah satu contohnya COVID, ya proteksi dari Mhm. dalam membantu. Tapi jangan juga masker Mhm. dibuka, jadinya, ayo sini aku kuat, masuk semua. Lama kelamaan kelabakan, kan virusnya kebanyakan. Nanti ngedrop juga. Oke. Jadi memakai Oke. masker itu untuk menambah supaya di dalam udah kuat. Oke. Pakai masker jauh lebih menangkal lagi, sehingga kalaupun ada yang bocor, misal kayak saya makan, kan kalau makan gimana caranya makan masker ditutup, kan susah ya. Ya kan misalnya terus di ruangan, makanya nih kalau di kantor hati-hati kalau makan gantian. Kalau makan gantian, gitu ya. Makan gantian, Oke. jangan barengan nih Jangan makan pembelajarannya. bareng. Gitu. Karena buka masker bareng, karena dari penelitian Ya. penularan indoor atau dalam ruangan itu 2,5 meter. Ya, dari penelitian yang publish 2020, 2,5 Jauh meter. ya. Terus possibility si SARS-CoV-2, si virusnya melayang di dalam ruangan, ya itu 2,5 meter dan possibility-nya 12,5%. Ya. Oke. Ya udah ada SARS-CoV-2 melayang, nggak tahu dia viable, nggak tahu dia aktif atau enggak, tetap aja ada yang melayang dari penelitiannya sebelumnya. Jadi indoor itu lebih risiko. Kalau outdoor mah kita di outdoor kena matahari, kena aliran udara. Kalau indoor, nah harus dibuka tuh jendela. Ya. Itu yang cukup riskan. Ya, indoor tuh cukup riskan. Nah sekarang ada tren bahwa kita harus memakai double masker untuk yang sekarang. Gimana nih dok? Ya, tekstur. Jadi double masker tuh kalau masangnya salah juga sama aja sih sebenarnya. Ya, jadi ini teksturnya ini apa? Bisa menutupi ini. Maksudnya Menutup double ini masker. Ya, setelah saya lihat konteksnya. Jadi lebih ke bentuk wajahnya pas. Jadi masker yang dipakai oleh warga ya. Nah, masker kain apa? Jadi kalau dalamnya masker medis, pakai masker yang sesuai bentuk wajah, jadinya bisa double masker. Tapi kalau udah langsung yang kayak N95 yang sesuai dengan bentuk wajah, ya itu juga udah double maskernya yang itu gitu, masker yang medis gitu. Oke. Jadi konteksnya itu sesuai dengan bentuk wajah ya. Baik, Kang, ini ada yang bertanya via chat dan juga dari YouTube tadi sudah ada yang di copy chatnya. Ini ada bertanya kalau sudah isoman 14 hari dan nggak ada gejala, apa sesudah 14 hari gejala bisa muncul lagi nggak? Ya, jadi istilah dulu ya. Untuk isolasi itu untuk yang positif. Karantina untuk yang belum jelas positif atau enggak. Walaupun dalam pemakaiannya karena testingnya kurang, kita nggak tahu yang di karantina positif atau enggak. Makanya istilah isolasi dan karantina jadinya ketukar-tukar ya. Tapi untuk lebih jelas, kalau karantina untuk yang belum jelas positif atau enggak. Ya. Walaupun di tengah keterbatasan tes, aduh testingnya belum, ngantri di puskesmas dan sebagainya, ngantri di mana-mana. Sebentar, kontak benar depan-depanan dengan COVID. Iya, dia COVID. Saya bergejala kayak dia, anosmia dan sebagainya. Wah, ini mah menurut walaupun masih ngantri tes, menurut tebakan yang berevidence gitu ya. Dengan gejala ini kayaknya kamu COVID ya. Kayak COVID. Jadi udah ini. Nah, jadi itu. Nah, baru kita sekarang ke arah isolasi ya. Dari isolasi tersebut, nah dari semenjak bergejala ya atau terkonfirmasi di guideline Kemenkes itu ada 3 ya. Yang pertama dari sejak terkonfirmasi positif dan dia tidak bergejala sama sekali. Tidak bergejala sama sekali. Kalau di tengah-tengah bergejala namanya presimptomatik tadi. Nah, kapan hari isolasinya? Kurang lebih 2 minggu. Memang narasi 2 minggu udah dari dulu. Kemudian narasi di Kemenkes dari 13 hari. 13 hari itu kalau sampai hari ke-10 awalnya bergejala, hari ke-10 tidak bergejala, maka tambah lagi 3 hari.
Supaya meyakinkan benar nih nggak Iya, bergejala. iya. Jadi 13 hari. Ya bolehlah sampai 14 hari, bolehlah. Jadi pukul rata 14 hari. Tapi nih ya, bergejala sampai hari ke-10 sejak tadi gejala awal. Masih bergejala, lanjutin terus. Sampai 2 Oke. minggu masih bergejala, lanjutin lagi Oke. terus. Iya, iya, iya. Nah, begitu hari besoknya aku gejalanya hilang nih. Tambahin dulu 3 hari, baru Iya. bebas Oke. isolasi. Ya. Oke, ya, ya. Berarti memang aware tentang diri bahwa sampai sejauh mana gejala yang kita rasakan itu menjadi cukup penting begitu ya, Kang ya. Jadi ketika Betul. kita memang harus kesadaran diri kita ya bahwa kalau kita merasa bahwa aduh masih ada pilek-pilek, masih ada batuk, walaupun sedikit lebih baik kita tahan diri dulu begitu Iya, ya, Kang. betul. Sampai benar-benar hilang, udah nggak pilek lagi, batuknya udah nggak terdengar begitu ya. Tambahin lagi Tambah 3 3 hari. hari baru kita. Oke, siap. Ya. Oke, tapi masih mungkin kena lagi nggak sih, Kang? Di tengah keterbatasan testing seperti tadi. Jadi konteks Oke. guideline di Kemenkes dan WHO, kita teh harus ngerti Indonesia 270 juta, nggak tahu sekarangnya naik Susah. lagi mungkin ya penduduknya. Testing, sekarang saya lihat grafiknya testingnya udah lumayan. Naik Iya. terus. Turun naik lagi. Ya. Nah, di tengah keterbatasan testing, kalau misalnya tadi nggak ngerti itu COVID atau enggak ya, saat kita mau selesai isolasi, itu ada kriteria nggak usah dites. Udah, pokoknya mah, udah dari poin tidak bergejala, ditambah 3 hari lagi, tapi minimal tetap harus 10 hari. Minimal 10 hari plus 3 ya. Jangan sebelum 10 hari, aku hari ke-5 dari nggak bergejala, udah sembuh, aku besok keluar ya. Jangan. Ya. Ya, oke. Minimal tadi ya, 13 hari. Nah, dia lepas, nggak usah dites. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, Kang. Masih ada. Tadi dikit lagi. Oh iya, oke. Kiranya misal, ini nggak ya, ketularan nggak ya atau apa ya? Coba dites. Pas dites, ini kriteria isolasi ya. Ada yang ketiga tadi dites. Negatif, tapi masih bergejala. Ini mah negatifnya gejalanya bukan karena COVID. Oh, oke. Tapi masih gejala sisa. Jadi bisa bukan karena COVID atau gejala sisa. Nah, tapi dengan negatif ini kalau masih bergejala di guideline Kemenkes itu tetap harus sampai gejalanya hilang. Ya. Hilang. Walaupun udah yakin negatif di tengah isolasi. Oke. Ya. Baik. Aku masih nih positif. Kapan ditesnya? Itu seminggu setelah bergejala. Ya masih terus lah. Ya. Demikian. Oke. Baik. Ini Kang, pertanyaan berikutnya. Vitamin apa saja sih Kang yang dibutuhkan dan bisa meningkatkan imun, baik untuk pencegahan atau untuk pengobatan? Ya, kalau pencegahan jelas ya. Pencegahan itu, ini maksudnya pencegahan sebelum sakit ya. Pencegahan sebelum sakit. Makanan yang bergizi diperhatikan dan juga olahraga. Ya, olahraga. Dan divaksin juga. Ya, divaksin juga. Dengan narasi vaksin ini yang dulu sekarang tipe virusnya ya udah divaksin aja. Ya. Jadi kalaupun kita dapat sakit udah ada ya tentaranya di dalam tubuh lah ya yang udah dipersiapkan. Jadi kalau ada yang datang tubuhnya tuh ingat, "Weh, kamu di COVID ya?" Gebugan. Wah, terus gitu digebugan. Nah, kalau yang versi baru virusnya nggak ingat dia COVID atau bukan, tubuhnya belum ingat. Nah, kalau saya udah divaksin, kena, ya, entah saya jumlah virusnya kebanyakan, yang versi yang sama, atau yang jenis yang lain. Nah, sekarang tubuh saya udah ingat dengan virus yang baru masuk ya. Tentara yang lama ditambah tentara baru, supaya lebih kuat. Jadi kayak senjatanya udah diperbaharui ya, karena udah tahu nih, gitu. punya seperti ini nih, oke berarti senjata yang ini nih gitu kan ya Kang ya? Iya. Oke. Ya, jadi itu sebelum sakit. Nah, sekarang gimana setelah sakit? Jadi sebelum sakit mah bolehlah meminum vitamin, tapi saya sih orangnya vitamin yang alami ya, brokoli, sayur, makan aja. Jangan sampai vitamin tergantung sama vitamin. Jadi lupa makan bergizi. Betul. Udah tuh kasih anaknya sirup
sirupnya manis, gula, Iya, gitu ya. iya. Jadi ajarkan makan bergizi anaknya dan sebagainya. Oke. Ya, vitamin tambahan aja, Tambahan. makanan ini tambahan. Nah, setelah sakit gimana? Ya, setelah sakit tadi diterangkan selain tetap makan bergizi, kemudian obat harus konsultasi ke nakes dulu, tenaga kesehatan harus, jangan sampai sembarangan ya. Nanti kalau ada kontraindikasi, Iya, bahaya juga ya. bahaya. Ya, nah sekarang bagian vitamin. Vitamin apa? Ya, selama sesuai dengan guideline Kemenkes, vitamin C yang 1000 mg ya, 1000 sampai 1500 lah. Gitu. Jadi kalau sediaannya ada yang 750 2 kali sehari. Saya nggak usah nyebut merek kali ya. Nggak apa-apa lah ya sebut merek. Nggak apa-apa lah, ini bukan ini ya. Misal ada Zekavit, Becomz, apa di dalamnya ada 750 supaya jelas pas nyari ke apotek. Ya. Ya. Ya, di situ ada zinc juga ya. Vitamin C tadi 1000-1500 mg. Yang dewasa ya, yang dewasa. Saya lagi ngomongin orang dewasa. Ya, ya. Kemudian yang ini vitamin D. Ya, vitamin D di Kemenkes bilang 1000 sampai 5000 IU International Unit sekali sehari ya, itu tablet kunyah yang 5000 itu ya. Vitamin E 400 IU sekali sehari. Terus ya, vitamin E jangan kelebihan juga ya, udah maksimal segitu 400 ya untuk dewasa. Ya, untuk dewasa kira-kira yang berat badannya sekitar 50-40-an ke atas lah. Kan kalau obat itu berdasarkan berat badan. Ya. Ya. Demikian. Oke. Nah, itu dalam vitamin. konteks vitamin itu. Yang diperlukan ya, vitamin C, vitamin D, vitamin E dengan dosis yang tadi kalau C adalah sampai dengan 1000 begitu ya. Kemudian yang D itu 5.000 ya, dan yang vitamin E-nya berapa tadi? 400 gitu ya. Oke. Boleh di stok di rumah mungkin ya. Ya, karena kalau beli vitamin E itu sampai 30 kapsul lunak ya. Oh, oke. Ya, tapi kalau enggak vitamin D, kalau bisa beli vitamin D untuk kulit itu bukan itu juga ya? Vitamin D3 vitamin ya, E vitamin misalnya. D3 5000 ya. Oke. Ya, mau anti aging ya. Baik, Kang, pertanyaan berikutnya. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah Nah, ini bertanya dokter, kebanyakan di diri saya bergejala, namun berhubung opini umum COVID ini menyeramkan, maka mereka menghindari swab, dan jika sakit menghindari rumah sakit. Dan ada yang terlanjur swab terkonfirmasi positif, namun stres karena takut dikucilkan dan kalau meninggal tidak dimandikan dan keluarga dijauhkan. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Ya, pertama-tama untuk fearness, saya bahasa Inggris. Ketakutan ini ahlinya Akang nih dari psikologi. Saya mah belajarnya memang belajar ini S2-nya pas psikologi, pembimbingnya psikologi juga. Ya, jadi koreksi saya kalau saya salah nih ya. Karena dari fearness lama-kelamaan stigma terkumpul sewarga stigma aja. Padahal ini teman saya dengar nggak yang spesialis, ada juga dia positif, udah sembuh, padahal pulang ke rumah masih di stigma juga, nyampe rumah. Padahal yang stigmanya teh arisan nggak pakai masker, masih ini teh yang waspada malah di stigma, yang nggak waspada yang merasa benar. Ya, jadi ini yang nonton ini 207, semoga dari 207 nyebar secara eksponensial bahwa ketakutan tersebut bisa dikurangi dengan mengetahui, belajar lagi. Saat kita mau datang ke fasilitas swab, ya, fasilitas swabnya itu yang antriannya ini diatur, ya, dan pakai ini APD, dalam hal ini masker. Jadi masker itu sangat mengurangi. Ya. Kalau maskernya turun baru boleh takut. Yang lebih harus ditakuti lagi adalah maskernya turun nggak merasa takut. Gitu. Ya, udah mah maskernya turun nggak ngerasa takut, itu lebih takut lagi. Jadi kalau pakai masker ya udah pakai. Benar-benar pakai mau 2 lapis oke. Tapi ingat, masker 2 lapis jangan bahan parasit. Jadi jangan asal bikin terus yang parasit yang mepeg, mepeg deh namanya. Etalah pokoknya. Iya. Yang terlalu ini ketat ya. Ini masker biasa. Jadi nggak apa-apa datang di swab untuk tahu positif atau enggak. Jadi nggak apa-apa diperiksa aja. Dan kemudian ketika tahu positif, di warga sekelilingnya yang seperti apa? Apakah warga bagian yang masih stigma
atau warga yang Pak RT-nya yang sini kita dukung. Jadi lihat-lihat dulu warganya. Betul. Nah, khawatir itu nggak apa-apa, langsung kontak puskesmas. Ya. Karena dalam kasus tersebut pernah teman saya, jadi akhirnya yang menengahi ya puskesmas ya, dan Babinsa dan sebagainya. Jadi memang untuk hal stigma ini butuh kolaborasi ya. Betul, Kang. Jadi untuk pertanyaan ini mungkin besok bisa ditanyakan kepada para psikolog, di mana jam 10 juga nanti besok akan ada webinar terkait dengan ini juga. Jadi nanti rekan-rekan bisa tanya tentang bagaimana kita menyikapi situasi yang seperti tadi begitu ya, bahwa ada stigma, ada penilaian yang negatif dari orang. Tentunya itu juga berdampak pada psikologis kita begitu ya, Kang ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya aja nih. Hilang penciuman dan perasa biar cepat normal, gimana caranya, Kang, katanya? Dari perjalanan penyakitnya itu untuk mengembalikan kekebalan tubuh tadi nggak apa-apa diulang-ulang ya, makan bergizi, olahraga, obat-obat dari nakes ya. Ya, saya obat-obatnya harus konsultasi ke nakes dulu ya. Nanti malah cari sendiri terus kontraindikasi malah ditelan, jangan juga ya. Gitu ya, lapor pokoknya mah ke tenaga kesehatan ya, ke Satgas dan sebagainya, campaign dan sebagainya. Atau yang di rumahnya di puskesmas. Saya juga lapor ke puskesmas. Tetap ini kontak-kontak ya. Nah, terus tadi yang disebutkan vitamin dan sebagainya, kemudian juga olahraga dari sisi ibadah terus ibadah, sisi mental nanti mungkin prisma selanjutnya ya dari sisi psikolog ya. Jadi tunggu sesi selanjutnya. Biar penasaran ini, teaser penasaran ya. Ya, nah nanti lama-kelamaan si gejala gangguan nafas, anosmia, agesia yang selera dan sebagainya, itu lama-kelamaan berkurang sendiri. Walaupun ada yang setelah sembuh masih ada. Gitu ya. Iya, betul. Ya, setelah udah PCR udah negatif nih, masih ada, ya udah terus jalani, tiap orang berbeda-beda. Ya, terus makan bergizi nanti lama-kelamaan sembuh sendiri. Oke. Ini ada yang bertanya tentang tindakan dia betul atau enggak ya gitu. Dia bilang gini, saya merasa sehat-sehat selama 5 hari WFH di rumah. Tiba-tiba dikonfirmasi saya harus swab karena pada saat WFO 4 hari yang lalu saya kontak dengan yang terpapar. Saya tiba-tiba jadi parno, jadi merasa segala karasa, sakit ini itu. Terus sehingga sambil nunggu waktu di swab, saya minum obat-obatan yang ada di rumah, makannya banyak, olahraga. Itu sudah betul nggak, Dok? Ya, parno dalam arti alert itu wajar. Tapi kalau parno berlebihan jangan. Ya. Justru parno awal ya berarti kita ada waspadanya. Yang bahaya cuek-cuek aja. Nah, jadi saat WFO ya, karena sekarang home itu jadi office ya. Home jadi office, jadi WFH office. Ya, WFO itu indoor. Indoor, apalagi kalau jendelanya nggak dibuka bahaya juga ya. Nah, memang indoor ini dari studi 2,5 meter ya. Nah, sementara mungkin di ruangan kurang dari 2,5 meter ya. Apalagi ada makan barengnya. Ya. Jadi saat indoor itu berisiko. Ya. Jadi kalaupun mau indoor ya jendela dibuka, ventilasi ada, jarak antar meja 2,5 meter. Ya, kalau mau WFO jangan 1 meter karena indoor dari studi itu tidak 1 meter, 2,5 meter. Ya. Nah itu kalau merasa di sana, kemarin aku ketemu sih yang sama yang positif, tapi udah kurang dari 2,5 meter, udah nungguin hasil swab, nungguin hasil swabnya, ada yang sehari, ada yang dalam sehari, ada yang lama, tungguin. Saat menunggu, nggak apa-apa, kita merasa positif, nggak apa-apa. Tapi di switch mindsetnya untuk melindungi orang, aku pakai masker, makan bergizi dan sebagainya, perlindungan dari dalam, gitu, perlindungan pakai masker dan sebagainya. Jadi ganti dari takut ke melindungi orang. Di mindsetnya diputer. Aku makan bergizi, minum obat dan sebagainya untuk melindungi orang, supaya orang di rumah yang terdekat, ya dan sebagainya itu tidak tertular. Seandainya ternyata aku positif. Misalnya saya begitu tahu berisiko, saya pakai masker. Walaupun dibilang seakan berlebihan, dia padahal enggak berlebihan. Karena aku sayang. Karena aku peduli. Nggak mau memberikan mudarat buat orang lain.
walaupun aku masih belum bergejala, misal gitu ya. Ya, ternyata saya golongan presimptomatik. Awalnya nggak bergejala, habis kontak cuek aja hanya. Tapi saya pakai masker. Pakai masker, gitu ya. Benar positif. Cek keluarga, negatif. Karena kontaknya lama. Kalau kontaknya lama PCR. Ya, tapi kalau baru ya antigen ya. Nah itu, alhamdulillah negatif. Jadi alhamdulillah saya dengan bermasker melindungi keluarga. Saya ketemu orang, melindungi orang-orang dengan bermasker. Jadi mindsetnya dirubah dari takut jadi melindungi orang karena tahu ya kalau dari sisi perlindungannya, pencegahannya dari gizi bisa, makan bisa dan semuanya, sehingga bisa lebih pede untuk menghadapi sekiranya beneran COVID. Jadi memang mindset itu cukup penting ya dok ya, Iya. bahwa kita memikirkan orang lain itu jauh lebih baik gitu ya. Di samping memang upaya kita memang harus dilakukan, tapi upaya kita tidak hanya sebagai untuk memperbaiki kesehatan kita, tapi juga bisa melindungi orang lain. Kesana ya dok ya. Oke, baik. Ini pertanyaan berikutnya dari ya udah. Dok, saya ketemu keponakan dari Jakarta 2 minggu yang lalu. Seminggu kemudian saya dan keponakan saya di swab swab antigen, hasilnya negatif. Tapi kemudian keponakan saya di swab PCR, hasilnya positif. Apakah saya juga harus di swab PCR untuk memastikan positif atau negatifnya? Ya, dari pertama kontak, sekiranya nih ya, dari kontak tersebut sebenarnya kita positif. Tapi sekiranya pas diperiksa antigen karena terlalu awal, jadinya kalahkah deh. Nggak apa-apa lah pakai bahasa Sunda lah ya. Malah negatif. Nah, diulang ya. Diulang saat yang penting kita tahu kapan tanggalnya. Tanggal kontak. Tanggal kontak. Nah, mungkin beberapa hari. Ya. Kan habis kontak kita karantina ya. Habis tahu kontak karantina diri. Karena belum jelas aku positif negatif. Ya. Terus langsung di antigen misalnya negatif, nanti ulang lagi aja. Ya. Maksimal mengulang antigen hari karantina kelima dari guideline Kemenkes dan juga dari grafik-grafik yang dari penelitian sebelumnya. Ya. Ya. Tapi kalau udah lebih dari seminggu mah yang atas PCR gitu. Misal kelamaan kayak saya dengan keluarga nggak tahu saya bergejalanya nggak jelas. Kayaknya mah udah lama, langsung PCR. Karena kalau di antigen udah mah dikali 150.000, 200.000 macam-macam harganya. Ya, PCR langsung. Yang jelas ya. Kemudian jadi intinya di PCR. Ya. Oke, baik. Nah ini ada yang bertanya, kalau misalnya belum vaksin, ternyata sekarang terkonfirmasi, berapa lama sih jaraknya dok untuk bisa divaksin dari sembuh? Kalau zaman dulu dari guideline sebelumnya itu 3 bulan dulu, sekarang mah hajar aja. Sekarang screening kriteria tersebut dikurangi ya. Jadi maksudnya kalau dulu ada 3 bulan dari sembuh, baru boleh divaksin. Sekarang mah gitu. Si kriteria tersebut dari kriteria screening kalau kita menjadi dokter screener ya, ini udah nggak ada gitu. Jadi sepertinya pemerintah mau terus meningkatkan. Dan juga secara ilmu kayak saya nih divaksin, tapi mungkin tipe yang lalu, sekarang ada yang tipe baru. Ya, ini mungkin yang menjelaskan jangan saya nanti ahli virologi. Terus saya sebutnya di ahli yang di lab lah pokoknya ini mah ahlinya. Ya. Nah, itu ya sepertinya pemerintah berpikir ke arah sana juga, nggak apa-apa lah divaksin juga. Nggak terlalu ini ya, nggak terlalu berisiko kan ya Kang, kalau misalnya gitu. Jadi dapat vaksin alami plus vaksin yang tambah. Oke. Dapat tentara baru lah. Ya, baik. Ada lagi nih, tanya dok, setelah opname 2 minggu di rumah sakit, kondisi masih ada engap dan batuk. Diminta untuk tes swab di hari ke-10 setelah keluar rumah sakit. Dan diminta untuk periksa kembali ke rumah sakit. Apakah kami boleh inisiatif tes swab mandiri? Dan jika hasil negatif, kami tidak lagi ke rumah sakit. Sieun katanya gitu kalau ke rumah sakit mah. Ya, itu keluar rumah sakit
bisa keluar rumah sakit mungkin udah di swab ya, negatif mungkin ya. Iya. Sepertinya iya ya. Masa ya keluar rumah sakit? Bebas ya. Bebas. Iya. Atau misalnya disuruh swab lagi dan Betul. kontrol lagi. Betul. Karena dalam hal pencegahan. Dalam hal pencegahan kan ada pencegahan sebelum sakit, pencegahan setelah sakit. Nah ini kita konteksnya pencegahan setelah sakit supaya tidak makin parah. Ya. Faktor histori, faktor sejarah sangat penting sekali. Sejarah itu penting. Jadi kalau balik lagi ke rumah sakit, ke dokternya lagi yang ngurus, tahu medical record-nya, tahu seperti apa, konteksnya lebih mendalam. Jadi nggak apa-apa balik lagi ke rumah sakit itu, tapi pakai APD. Jangan sampai kita ketakutan, ya karena ketakutan tersebut sebenarnya kalau pakai masker ya udah nggak apa-apa sih, pakai face shield sok mangga lah. Jadi karena ketakutan yang belum puguh gitu ya. Nah sekarang dibilang udah kembali ke dokternya, pakai masker, pakai face shield gitu, dan jaga jarak 2,5 meter. Rada jauh berarti. Jauh. Jadi kalau udah dapat antrian, udah keluar dulu aja nanti agak jauhan gitu. Nanti pas antrian dipanggil baru kita masuk. Ya. Jadi kalau di situ, jadi kalau agak penuh ya boleh sih keluar. Ya, kita memang bermasker dan sebagainya. Ya, tapi karena penularannya lewat droplet, ya droplet besar, droplet kecil pakai masker yang tadi wajahnya ini tertutup sesuai dengan wajah. Itu jadi nggak apa-apa, tetap ke dokternya supaya terkontrol ya. Terkontrol. Dan juga sepertinya dokter zaman now telemedicine ya. Ya, Saya bisa nggak juga ada ya. lewat ininya, dok gimana dok ini lewat telepon. Gitu. Nah itu sepertinya dokter zaman now pakai jarak jauh bisa itu. Jadi sebelum ke sana dok gimana dok konsultasi lewat ini, oh nggak apa-apa di rumah aja nggak usah jadi ke sini misal gitu ya. Misal jadi kontak-kontak lewat telepon. Ya. Oke, baik. Izin bertanya dok, sekiranya untuk pasien isoman yang bergejala, demam, tidak enak badan, batuk, pilek, apakah masih dianjurkan untuk olahraga? Dan regimen seperti apa yang bisa dilakukan? Kemudian yang kedua, mengenai antivirus dok, apakah masih efektif untuk dikonsumsi apabila sudah lebih dari H+3 kemunculan gejalanya? Hatur nuhun. Ya, saat kita sakit, semampunya. Semampunya. Olahraganya semampunya. Minimal 30 menit semampunya aja. Tapi kalau bisanya masih agak berat, nggak gue lepak, ya udah istirahat aja. Nggak usah dipaksakan. Jadi ini semampunya. Tapi kalau masih bisa, ternyata besoknya, udah agak bisa bangun, ini kasur nih, saya liatin kasur, saya sit up di kasur. Sit up yang ini loh, yang ngegantung ya. Model yang ini nih, kaki. Jadi nggak usah sit up serius. Kaki diangkat, terus badan diangkat sedikit kok, gitu. Iya. Kalau badannya merasa sakit banget ya nggak usah dipaksakan. Intinya nggak usah dipaksakan, dosis subjektif, tidak usah dipaksakan. Ya. Nah, kemudian tadi apa yang kedua lupa ya? Antivirus apakah masih efektif untuk dikonsumsi kalau sudah lebih dari H+3 kemunculan gejala? Ya, kita nggak tahu jumlah virus di tubuh kita berapa. Kalau dicek PCR, ternyata CT-nya masih rendah nih. Berarti tinggi dong. Wah, jangan aja. Gitu. Karena saya juga H+ berapanya nggak ngerti. Jadi saya tuh bergejalanya nggak ngerti kapan. Saya mah bingung. Soalnya kan saya orangnya agak bergejala nggak dirasa sama saya. Gitu. Jadi dari situ, nggak tahu hari keberapa saya hajar aja antivirusnya gitu. Karena bukti otentiknya adalah ternyata CT-nya rendah, yang berarti virusnya banyak. Jadi itu. Nah, bagaimana kalau nggak ada, misalnya saya mah antigen nggak tahu CT-nya, udah minum aja daripada meraba-raba, udah minum aja gitu ya, antivirusnya. Tentu saja harus konsultasi dulu sama nakes ya, jangan sembarangan. Ya, konsultasi dulu kalau ada kondisi tertentu yang jangan ya jangan, tapi kalau minum aja gitu. Oke, baik. Ya, ini berikutnya masih tentang isoman. Ketika sudah isoman selama 14 hari dan sudah tidak ada gejala, badan sudah kembali fit, apakah harus melakukan PCR lagi atau tidak usah ya dok? Karena ada juga yang menyebutkan bahwa setelah isoman dan tidak bergejala, ya nggak usah PCR, katanya begitu dok. Ya, itu dari guideline di Kemenkes. Ya,
dari Kemenkes KMK nomor 413. Iya, kalau saya salah nyebut nomor ya. Ya, jadi di situ saya sampai ingat karena saya sambil ngurus pasien sambil baca-baca terus ya. Jadi kalau bergejala tadi ya, bergejala dari hari pertama gejala sampai hari ke-10, hari ke-10-nya hilang, ya, tambah lagi 3 hari. Jadi kurang lebih 13-14 lah. Saya tuh suka 14 karena dari dulu 14, sekarang 13 kayak beda sehari udahlah gitu ya. Nah, di situ dalam konteks keterbatasan tes, ya, tidak usah dites lagi. Dulu memang di guideline yang pertama dan sampai ke 2, sampai ke 4 ya, itu masih dicek. Jadi sebelum selesai isolasi dicek dulu PCR. Sampai kedua kali di PCR, diceknya juga. Nah sekarang keterbatasan tes, kemudian nggak apa-apa, yang udah selesai dalam arti tadi ya, misalnya udah 14 hari, itu udah melewati 3 hari benar-benar nggak bergejala syaratnya ya, udah nggak apa-apa, ya. Tapi tetap kita juga bisa kena lagi, karena dari grafik bisa kita reinfeksi bisa. Apalagi banyak yang tipe-tipe baru gitu, yang mau masuk tubuh. Jadi kita tetap bermasker dalam konteks 2, nggak ketularan lagi sama tidak menularkan. Karena kita tidak dites saat kita selesai isolasi. Ya. Kemudian yang PCR-nya selesai isolasi udah nggak bergejala, masih misalnya ada positif, itu fragmennya aja ya. Udah lewat masa infeksiusnya, udah lewat ya, udah lewat. Ini mungkin yang lebih ahli, mungkin yang lain ya. Sekiranya ada pembicara yang lebih ke molekulernya gitu ya. Gitu, nanti mohon hadirkan pembicara itu. Ya, kalau saya nggak apa-apa, kalau salah dikoreksi saja. Ya, jadi itu apa? Nah, sekiranya punya keluangan untuk tes, ya bisa dites. Maka kriteria Kemenkes yang ketiga ada, ya, itu dites. Dites setelah negatif tapi masih bergejala, terus lanjutkan isolasi sampai gejalanya hilang karena udah yakin sebenarnya ini negatif. Ya, itu yang Kemenkes. Di ini udah mah nggak bergejala, yakin udah ngelewatin tadi 10 hari nggak bergejala, plus tambah lagi 3 hari, tambah lagi sama tadi jadi 14 hari boleh. 14 hari pengen diyakinin keluar uang. Apa-apa. Kan itu transaksi dalam diri ya. Ya, ada perceived barriers, wah itu psikologi yang ahli mah Kang ya. Gitu. Wah nggak apa-apa lah bayar sekian. Negatif, yakin. Nah, itu ya nggak apa-apa. Gitu. Itu demikian. Jadi kalau mau tes, asalkan tadi kriteria tadi terlewati. Ya, oke, baik. Baik, Kang, ini sebenarnya banyak pertanyaan, tapi waktunya sudah habis. Boleh nggak, Kang, kira-kira selama isoman itu apa yang perlu kita lakukan ya? Sebagai tips mungkin terakhir untuk teman-teman kita yang sedang melakukan isolasi mandiri. Ya, tips-tipsnya selama isoman, tapi sebelum isoman juga ya. Dari sebelum ini. Jadi pencegahan ada 2. Pencegahan sebelum sakit sama pencegahan setelah sakit. Memang pencegahan setelah sakit ada lagi sekunder, tersier, tapi saya bagi 2 lah biar simple lah ya ingatnya. Ya. Nah, sebelum sakit tadi ada yang nanya nih. Saya ngeliat gimana habis divaksin kena lagi. Sama saya juga. Saya habis divaksin kena lagi. Habis divaksin kena. Jadi maksudnya adalah kita divaksin aja, ya. Kita sudah ada pengingat sel memori. Udahlah saya pakai pengingat. Jadi tubuhnya ingat. Kemarin itu dimasukin virus yang dilemahkan, virus yang apalah metodenya banyak. Ya, aku ingat tubuhnya. Nah, nanti kalaupun nanti kena, ya kalau misalnya di dalam tubuhnya pengingatnya tentaranya ada X, yang masuk 2X tetap aja ketularan itu. Yang masuk kelabakan, aku nggak pakai masker pas kemarin makan-makan foto-foto di restoran, hahaha, hihihi, ketularan. Kan aku udah vaksin, merasa ini enggak, jangan. Tetap bermasker. Kita kalaupun kena, saya udah divaksin, kalaupun kena saya nggak terlalu bergejala-gejala amat, ya.
Ya, jadi saya merasa nggak sampai sesak lah gitu. Ada batuk sih, gitu, tapi nggak sampai parah lah gitu. Nah, jadi walaupun udah divaksin tetap. Kalau yang masuknya adalah jumlahnya lebih besar karena nggak jago, saya nggak jago, maaf ya, saya agak-agak sarkas ini, nggak jago gitu. Wah, gitu, masuknya banyak. Atau yang masuknya jenis lain. Nah, kalau jenis lain saya nanti pembicara yang lain aja, saya nggak merasa kompeten. Ya. Nah, sekarang gimana saat sakit? Sudah sakit, isoman. Nah, saat isoman memang isoman terbagi ya. Ada yang parah mah nggak di sini. Yang khusus Unpad nggak di PUPR, nggak di asrama yang lain kalau di sini penuh ya. Tapi di rumah sakit ya kalau parah mah. Parah apa? Memang di guideline Kemenkes banyak lah. Tapi parah ini simpelnya gini, sesak. Sesak udah parah gitu. Hati-hati kalau alat saturasinya rusak gitu, dicek lagi ya. Ya, dicek lagi. Dicek saturasi. Oke, ini tes sesak kerasaan karena takut atau apa nih gitu ya. Ini mah sesak benar. Jadi nelfon ke kan tadi pendampingan ke nakes. Coba tahan napas beberapa detik. Wah, enggak tahan. Ah, itu sesak udah dah. Gitu. Tapi kalau nggak sesak mah tahan napas, tahan. Karena sesak yang benar itu di dalam darahnya kurang oksigennya. Jadi dia nggak akan tahan, lemes dan sebagainya. Nah, jadi harus dipastikan. Itu jadi bedanya isoman yang mana? Yang parah-parah ke rumah sakit, yang apa masih bisa dalam gizi yang baik dan sebagainya, udah diisolasi yang di sini misalnya. Nah, kita sekarang fokus ke yang di sini. Ini disuruh ngomong tapi panjang ya. Ya. Yang di sini, nah di sini pertama-tama pas masuk kita ada yang agak nggak bergejala tapi ada yang sampai batuk, muntah, gitu ya. Jadi di samping obat-obat tadi makan bergizi, obat-obat yang untuk gejala boleh lah. Mual pakai anti mual supaya makannya benar. Nah, kalau mual terus gimana masuknya makanan? Ya, jadi kontak ke nakes itu penting ya. Oh, ini obat mana? Karena ada obat-obat yang harus pakai resep. Ya. Jadi pertama itu makan bergizi ya. Makan bergizi ya. Kalau olahraga dalam konteks tadi sesuai kemampuan tubuh, kalau sekarang saya udah agak jagjak jadi bisalah jongkok berdiri saya. Nah, kemudian obat ke nakes ya, mau dapat antivirus, mau dapat apa sesuai guideline Kemenkes karena ada antivirus juga, dapat antibiotik juga, terus dapat vitamin dan sebagainya. Dan obat yang obat khusus kalau ada gejala, kalau gejalanya mah minum obat mah dan sebagainya. Nah, kemudian saya nerangin banyak fisik kapan ininya, biological aja, kapan psikologisnya. Nah, karena kan ada biological, psychological, sama sosial. Ya, 3 itu penting ya. Ada biological, physical ya. Tapi psikologis penting sekali. Ya. Jadi secara psikologis penting sekali. Nah, psikologis ini dari sisi diri sendiri, bagaimana membangkitkan motivasi, berdoa, yang muslim sholat, berdoa, dan sebagainya, yang bahwa ini adalah mindsetnya di switch. Ini dapat dari Allah, dari Tuhan, switch. Ya udah, kita jalani saja. Jangan jadi takut, jangan jadi stres, malah nggak jelas nanti. Jadi dari sisi diri sendiri. Kemudian dari eksternal, ya bisa ngobrol ke teman, ada pendampingan oleh dari Fakultas Psikologi, dan sebagainya. Dan sosial juga ya, sosial mau video call sama temen gitu dan sebagainya. Kan sekarang setting tempat itu di zaman now nggak hanya tempat fisik tapi tempatnya virtual ini. Jadi kita di satu ruangan virtual ya, kan kelihatannya saya dan Kang Azhar sebelahan ya, padahal mah beda. Jadi di tempat virtual yang sama ya, hubungan sosial. Itu jadi biological, psychological, sama sosial. Semangat. Ya, semangat. Oke. Baik, terima kasih Kang Fedri Rinawan sudah berbagi dengan kita. Jadi yang pasti pokoknya kita tetap tadi yang kata Kang Fedri bahwa terkait dengan kesehatan ada biologis, psikologisnya juga kita harus punya mindset yang baik. Dan satu lagi adalah sosial. Social support, ngobrol sama teman, jangan hanya diem. Kadang-kadang kita bikin Zoom meeting sama teman, hari-hari ya nonton bareng via Zoom, itu juga bisa salah satu cara supaya kita bisa lebih rileks, lebih santai, lebih senang. Begitu ya Kang ya. Oke, terima kasih Kang Fedri Rinawan dan juga terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menyimak pembicaraan kita. Besok jangan lupa kita akan berbicara terkait dengan psikologi di jam yang sama. Oke, dengan demikian saya ucapkan terima kasih yang sudah bertanya juga dan juga kepada siapa tadi MC-nya. Saya persilakan. Terima kasih. Hatur nuhun Kang. Tak terasa
Kita sudah tiba ya di penghujung acara dalam launching atau kick off program Prisma pada hari ini dari pagi ini jam 10 tadi. Sebelum ditutup, saya ingatkan dan infokan kembali bahwa program Prisma tadi kurang lebih akan ada programnya seperti akan ada program harian yang akan didampingi oleh para psikolog dan juga dokter. Lalu akan ada tiap minggunya akan ada Zoom meeting seperti ini terkait kesehatan fisik dan mental. Selain itu akan ada konseling secara kelompok atau konseling individu bagi yang membutuhkan, dibantu juga oleh rekan-rekan kami tim psikologi dari Pusat Inovasi Psikologi Unpad atau PIP dan PKUP Unpad. Selain itu juga ada program pos isoman bagi pendampingan kepada yang pasca isolasi mandiri. Untuk di WA grupnya sendiri juga nanti akan tiap pagi, setiap jam 7 pagi, akan diadakan olahraga bersama secara online melalui link Zoom yang nanti akan dibagikan melalui grup WhatsApp. Lalu juga kami akan men-share konten-konten menarik terkait hobi, hiburan, spiritual, dan informasi terkait kesehatan juga. Nah, untuk yang terakhirnya, tidak lupa untuk besok minggu ini, 27 Juni 2020, akan ada sharing session di Zoom meeting seperti jam 10 pagi seperti hari ini. Besok kita akan ngobrol dengan psikolog-psikolog, yaitu ada bersama dengan Bapak Ahmad Gimi Pratama dan Ibu Esteria Devi. Kita akan membahas tentang bagaimana untuk tetap sejahtera selama masa isolasi mandiri. Untuk link Zoom acara besok nanti akan diberikan menyusul ya melalui grup WhatsApp. Oke. Sebelumnya saya ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir yang sudah saya share di Zoom chat. Akhir kata, terima kasih kepada semua para peserta, tim champion, para pimpinan, dan semua pihak-pihak yang terkait yang sudah datang menghadiri kegiatan hari ini. Tetap jaga kondisi, sehat selalu, dan selalu mengikuti protokol. Semoga kita sehat selalu senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.